Silakan buka. Halo bagi kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita mari siang buku ini Bapak Keluaru ayat sadar 1-2 Rio man kita sudi. Ramai dia menikah. Ria mahi kasudi mamuji dewata. 1, 2, 3 ya. Berapa? Bapak Keluaru Pak. 48 Pak. Itu MD apa itu? Ya, MD apa? Ini hari apa Pak? Tahu lagi Pak? Kita ulangkan kepujian kita dari ayat 17 Raja Agung Mimbul 1, 2, 3 ya. Raja Agung Mimbul si gonggong ami jalong pujian nami ngendang dibasando amor nami kami bemat dosa pujian di pasar rohan kami ala ngasih nirohan goy ansar rason membangun nasihatkan kali Tuhan inai yang mesti ajar kami kau matang yang mengajari kami suang-suang ini hari Tuhan Bapak dosen kami mengajari kami yon mahami nasihatkan God rohan lambok lama mengajari kami di bagasan Yesus matangnya amin. Oke, baik. Hari ini kita akan menangani 2 absen karena minggu yang lalu kita kuliah umum dan hari ini kita membahas satu topik dari tugas kelompok 1. Minggu depan kita akan membahas kelompok 2 dan 3. Jadi hari ini satu kelompok kita bahas, tapi untuk minggu depan kita akan membahas 2 kelompok. Karena itu kelompok 3 supaya hari ini dikirimkan materinya, sehingga kita akan membahas kelompok 3 dan 2 minggu depan sekaligus. Hari ini tantangannya 2 absen ya. Silakan tantangannya absen. Nanti dalam habis pembahasan kelompok 1 maka kita akan diberi kesempatan untuk memberi masukan dari bacaan yang kita baca, baik itu buku, baik dari artikel atau jurnal. Lalu bagian yang kedua ialah bertanyalah untuk semakin mematangkan pemahaman kita tentang topik hari ini. Topik kita hari ini ialah Kristologi Paulus. Jadi itu tema besar kita supaya kita bisa mencapai pembelajaran kita hari ini. Jadi sama-sama belajar ya. Karena itu silakan diisi bangku kosong yang di depan, yang di belakang supaya kita mulai perkuliahan kita.
Udah. Oke, baik. Kami serahkan waktu ini kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Silakan. Baik, selamat siang bagi semua. Di sini kita akan membahas teori yang berjudul Kristologi menurut Paulus ataupun Kristologi Paulus dari kelompok 1. Karena kita masuk Ini sebentar dulu. Ini kalian 3 orang ya? Satu. Siapa tidak hadir? Ada. Adek dia sakit ya? Operasi. Jaka di mana Jaka? Hah? Kenapa tidak masuk sini? Karena nggak ada bekerja. Hah? Karena nggak ada bekerja. Apa? Nggak ada bekerja, Pak. Nggak peduli. Begini, Pak. Kemarin sudah buat Pak. Cuman saya masuk di sini. Saya bilang saya mungkin ayo kita kerja ke sana sebelum minggu. Saya lihat di situ Pak, rupanya tidak ada dari itu. Situ itu Pak. Datang saudara Adi mengatakan kemana tugas kelompok ini. Rupanya besoknya langsung dikirim dia Pak. Ini dia. Jadi yang bekerja 3 orang. Iya, 4 Pak sama adik. Oke. Silakan. Ya, kita pada pengertian kristologi terlebih dahulu. Ya, kristologi adalah yang berasal dari 2 suku kata. Yang pertama itu Kristos yang artinya Kristus, dan logia yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi kristologi itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang Kristus. Secara sederhana, kristologi diartikan sebagai ilmu teologi yang mempelajari tentang Kristus. Nah, dalam kristologi ini terutama akan dibahas mengenai karya penyelamatan oleh Kristus. Maka kristologi ini menaruh perhatian terhadap masalah hubungan antara keilahian Yesus Kristus dan keinsanian dalam pribadi Yesus Kristus. Kristologi berkaitan dengan rincian kehidupan Yesus ataupun apa yang Yesus lakukan dan ajaran-ajarannya. Kristologi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bahkan sebagian dari sebuah ilmu pengetahuan yang lebih luas yakni teologi. Maka dapat disebutkan kristologi merupakan ilmu yang berdasarkan wahyu dan iman. Kita masuk pada kristologi menurut Paulus yang itu dalam Kristus. Bagi Paulus, melalui Kristuslah Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sehingga orang-orang percaya lengkap di dalam Kristus. Maka dengan jelas Paulus mengatakan bahwa orang percaya adalah satu di dalam Kristus. Orang-orang percaya menikmati setiap berkat rohani dalam Kristus. Maka di dalam Kristuslah ada satu manusia baru. Kita masuk kepada teologi Paulus, yaitu Yesus sebagai manusia. Dalam tulisan Paulus ataupun dalam teologi Paulus tidaklah terlalu luas bahasan mengenai kemanusiaan Yesus Kristus. Tapi Paulus lebih banyak berbicara tentang keilahian dari Yesus Kristus. Tetapi walaupun demikian, Paulus jelas mengetahui bahwa Yesus itu adalah seorang keturunan Daud. Selanjutnya Paulus juga menjelaskan bahwa Yesus diutus oleh Allah pada waktu tertentu dan dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian dijelaskan Paulus bahwa Yakobus sebagai saudara laki-laki Tuhan Yesus. Hal ini berarti Paulus juga menjelaskan dan mengetahui secara jelas keluarga dari Tuhan Yesus.
keluarga Yesus sebagai Tuhan. Maka Yesus juga mempunyai, disebutkan Paulus juga, Yesus juga mempunyai rasul-rasul yang disebut dengan 12 rasul, dan mengadakan perjamuan, bahkan dia juga dibunuh oleh orang Yahudi, bahkan disalibkan lalu dikuburkan. Sehingga Paulus juga menggambarkan kemanusiaan Yesus seperti Yesus memiliki sikap rendah hati, sikap lemah lembut, dan di dalam Filipi 2 disebutkan bahwa Yesus mengambil seorang hamba, ataupun dalam terjemahan Yunani itu kenosis, pengosongan diri, yaitu Yesus sebagai pengantara Allah dengan manusia digambarkan sebagai manusia Kristus Yesus yang rela memberikan dirinya sebagai tebusan. Maka Yesus sendiri juga menyatakan dirinya dalam wujud manusia yang lengkap, yang mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Hal itu dituliskan Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Ibrani 4 ayat 12. Sebagaimana manusia yang memiliki unsur-unsur seperti kecerdasan, sifat sukarela, dan berpikir lebih logis, dan itu semua dimiliki oleh Yesus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya Yesus sebagai Mesias. Istilah Mesias berarti yang diwakili. Kata Mesias dalam konteks ini berarti tokoh pembebas atau penyelamat yang diharapkan oleh orang Yahudi, yaitu seorang yang akan menjadi wakil Allah untuk pembentukan suatu zaman baru bagi umatnya. Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Untuk kata ini yaitu Kristus. Pengenalan akan peran Mesias dalam diri Yesus dengan jelas memainkan peran yang penting dalam pertobatan Paulus. Cara Paulus memperlihatkan tentang siapa Yesus sangat berbeda dengan menyajikan dalam kitab-kitab Injil, dan perbedaan itu disebabkan oleh kebangkitan Yesus. Mesias yang menderita dalam kitab-kitab Injil menjadi Kristus yang hidup dan yang menang, tetapi dalam tulisan-tulisan Paulus, Yesus itu tetap Mesias. Peristiwa tersebut meyakinkan bahwa Yesus adalah sang Mesias. Oleh karena itu, pengenalan Yesus sebagai Mesias itulah yang mengakibatkan pertobatan Saulus dari penganut legalisme menjadi Paulus seorang rasul. Kedatangan Mesias membenahi janji-janji yang disampaikan melalui para nabi. Selanjutnya, Yesus sebagai hamba. Konsep hamba adalah berasal dari nyanyian tentang hamba dalam kitab Yesaya. Dalam bahasa Yunani, Paiteru berarti anak Allah atau hamba Allah. Dalam PL disebutkan kata evet atau evet YHW, yaitu hamba dipakai dengan makna religius. Ada beberapa penggunaan kata hamba dalam Perjanjian Lama, yaitu saat orang saleh menyebutkan dirinya di hadapan Allah. Yang kedua, hamba Tuhan yang menunjukkan orang-orang saleh. Yang ketiga, dalam bentuk tunggal sebagai penggambaran Israel. Yang keempat, sebagai gelar khusus untuk menggambarkan orang-orang yang dipakai Tuhan secara istimewa. Yang kelima, hamba Allah yaitu Mesias yang hanya ditemukan dalam bentuk hambaku, dan dalam hal ini pembicaranya adalah Allah. Istilah hamba dalam bahasa Yunani yang juga disebut Doulos, yang mengacu secara tidak langsung pada hamba yang menderita dalam Yesaya 53. Konsep hamba yang menderita memainkan peran yang penting dalam pengertian tentang karya Kristus. Selanjutnya, Yesus sebagai Tuhan. Dalam tulisan Paulus, sebutan utama bagi Yesus adalah Tuhan. Inti dari pemberitaan Paulus adalah ketuhanan Kristus. Pengakuan ini amat penting bagi gereja-gereja, sebagaimana Paulus jelas dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya pengakuan ini haruslah digerakkan oleh Roh Kudus. Maka inilah tanda yang paling jelas dari seorang Kristen, yaitu pengakuan ketuhanan Kristus. Kita masuk kepada G, Yesus sebagai Allah. Bagi Paulus, hanya ada satu Allah yang benar, hanya ada satu Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Allah yang satu itu adalah Bapa, dan bagi Paulus Allah satu-satunya yang sejati. Sebab kata Paulus, segala sesuatu adalah dari Dia dan kepada Dia. Yesus sebagai Allah ialah Allah yang menjadikan kita dan seluruh dunia ini satu
hal lagi yang diyakini Paulus, bahwa dia adalah hakim. Beberapa kali dia mengatakan bahwa suatu hari kelak kita akan harus berdiri di depan kursi pengadilan Allah dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita dalam kehidupan ini. Keyakinan Paulus bahwa Yesus bukan hanya seorang manusia dalam sejarah, melainkan juga seorang pribadi ilahi. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari semua ciptaan. Menurut Paulus, Yesus memiliki status Allah karena doa-doa dinaikkan kepadanya. Kita masuk kepada Yesus Adam yang terakhir. Paulus juga berbicara tentang Kristus sebagai Adam yang terakhir. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia berasal dari surga. 1 Korintus 15 ayat 47. Bukanlah pribadi primal yang praeksistensi sebagai manusia. Ia adalah manusia yang tersalib, bangkit dan dimuliakan. Ia adalah Adam akhir. Berdasarkan kebangkitan dan permuliaannya, ia telah menjadi roh yang menghidupkan. Kita masuk kepada Yesus sebagai juru selamat. Penggunaan juru selamat dalam teologi Paulus mengungkapkan bahwa Yesus sejajar dengan Allah. Kata juru selamat sering muncul terutama dalam surat-surat pastoral yang merujuk kepada Allah Bapa. Sebagai respon terhadap kultus kekaisaran atau muncul karena adanya ajaran yang salah dari para penentang yang dirujuk di sana. Gelar sang juru selamat juga diterapkan pada Kristus karena sama seperti Allah telah menyelamatkan orang percaya dari bahaya dan dosa. Maka Yesus memiliki status yang sama dengan Allah. Penggunaan juru selamat menekankan bahwa Yesus melepaskan umatnya dari dosa. Tidak seorang pun dapat diselamatkan hanya dengan perbuatannya yang baik di dunia ini, tetapi dengan iman yang menyelamatkan. Kita masuk kepada penutup, kesimpulan dan saran. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Paulus benar-benar mengenal siapa itu Yesus Kristus. Paulus melalui surat-suratnya menjelaskan siapa Yesus dengan jelas. Paulus mengungkapkan Yesus sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, sebagai Allah. Dijelaskan juga tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus. Dijelaskan bagaimana Yesus seorang Mesias atau yang diurapi dan tentang ketuhanan Yesus Kristus dengan menunjukkan kuasa, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi bagi Paulus, yang paling penting dalam kristologi Paulus adalah ajarannya tentang berada di dalam Kristus, di mana melalui persekutuan dengan Kristus merupakan salah satu tema dasar teologi Paulus. Bagi Paulus juga melalui Kristuslah Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, sehingga orang-orang percaya lengkap di dalam Kristus. Maka dengan jelas Paulus mengatakan orang percaya adalah satu di dalam Kristus. Orang-orang percaya menikmati setiap berkat rohani dalam Kristus. Maka di dalam Kristuslah ada satu manusia baru. Demikianlah makalah ini untuk penyaji buat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke. Putra mendengar sajian dari kelompok 1. Ini saatnya kita memberi masukan dari bacaan yang telah kita baca. Silakan sebutkan nama dan apa masukannya. Ya, setelah saya tunjuk harus sebut namanya, jangan tanya langsung begini. Ya, silakan. Baik, saya sedikit memberikan tambahan kepada penjelasan kita mengenai kristologi. Saya pahami berapa tahun saya di SD dan Sabda, saya sudah begitu dapat mengenai kristologi itu. Artinya kristologi itu menjelaskan bagaimana keisahan dan keilahian